Penampakan Bunda Suci Maria berulang kali, pada 3 anak hingga penampakan ke-6 kalinya, di lokasi yang sama yaitu di Cova da Iria, Fatima, Portugal, yang pada puncaknya pada tanggal 13 Oktober tahun 1917, disaksikan lebih dari 50.000 orang dan secara resmi diakui kebenarannya oleh Gereja Katolik, disebut juga peristiwa keajaiban matahari menari. Awal mula kesaksian ini, berlokasi di Cova da Iria, sebuah kawasan di kota Fatima, distrik Santarém, Portugal. Tanggal 13 Mei tahun 1917, Lucia Santos dan sepupunya, Jacinta Marto dan Francisco Marto, di sebuah lapangan di pinggir kota, memutuskan untuk berdoa rosario versi mereka. Dengan berteriak, "Salam Maria." Namun belum selesai berdoa, di tengah kegiatan tersebut, mereka mendengar suara guntur dan melihat kilatan petir dari kejauhan. Mengira akan turun hujan, anak-anak mengumpulkan dombanya dan menuju rumah masing-masing. Di bawah kilatan dan petir, mereka tertarik pada penglihatan awan bercahaya yang tidak biasa, dan langsung berlari ke arah, yang mana awan bercahaya yang mengelilingi pohon kecil, di mana seorang wanita misterius berdiri. Wanita berbicara perlahan dan lembut, ia meminta kepada mereka untuk kembali pada tanggal 13 setiap bulan, dan mempersembahkan penderitaan mereka kepada Tuhan untuk keselamatan orang berdosa. Dia meminta mereka untuk berdoa rosario untuk perdamaian dunia. Kemudian, mereka bertemu dengan teman agnostik mereka Hugo da Silva, yang memberitahu mereka bahwa sebaiknya tidak mengungkapkan penglihatan itu kepada siapapun. Tetapi tentu saja saat kembali ke rumah, Jacinta segera membocorkan penglihatannya. Anak-anak tersebut mengatakan bahwa Bunda Maria menyuruh mereka untuk kembali ke Cova da Iria pada tanggal 13 Juni bulan depan. Ibu Lucia meminta nasihat dari pastor paroki, Pastor Ferreira, yang menyarankan agar dia mengizinkan mereka pergi. Dia meminta agar Lucia dibawa kepadanya setelah itu sehingga dia bisa menanyainya. Penampakan kedua terjadi pada tanggal 13 Juni saat pesta Santo Antonius, pelindung gereja paroki setempat. Lucia kemudian melaporkan bahwa pada kesempatan ini, Bunda Maria mengungkapkan bahwa Francisco dan Jacinta akan segera dibawa ke surga, tetapi Lucia akan hidup lebih lama untuk menyebarkan pesan dan pengabdiannya kepada hati Maria yang tak bernoda. Selama bulan Juni, anak-anak mengatakan bahwa Bunda Maria tersebut menyuruh mereka untuk berdoa rosario suci setiap hari untuk menghormati Bunda Rosario untuk mendapatkan kedamaian dan akhir dari perang besar. Bulan berikutnya, pada tanggal 13 Juli penampakan ketiga, Bunda Maria mengungkapkan 3 rahasia. Bunda Maria mengatakan ada perang lain yang lebih buruk akan terjadi jika dunia tidak berhenti berbuat dosa. Dia juga mengatakan kejahatan akan datang dari Rusia, penganiayaan kepada orang-orang Kristen, jika bangsa ini tidak bertobat. Tanggal 13 Agustus penampakan ini tidak terjadi seperti yang direncanakan. Mereka diculik oleh administrator provinsi Arthur Santos. Anak-anak pertama kali ditawari suap, lalu diancam akan dibunuh jika tidak mengubah ceritanya. Mereka mencoba menakut-nakuti ketiga anak ini. Pertama-tama dia menyeret Jacinta, kemudian Francisco diseret ke ruangan lain. Teriakan ketakutan Jacinta untuk meyakinkan Lucia bahwa sepupunya telah meninggal, tetapi Lucia menolak untuk menyangkal apa yang dilihatnya, memperingatkan Lucia bahwa dia akan mengalami perawatan penuh, dalam tanda kutip. Arthur Santos akhirnya menyatukannya kembali dengan sepupunya, yang ternyata masih hidup, lalu menjebloskan mereka semua ke penjara. Di sana mereka menemukan Hugo, yang berdiri di samping mereka saat mereka meyakinkan semua tahanan untuk ikut berdoa rosario. Tidak dapat menemukan bukti yang dapat dituntut, Arthur Santos membebaskan anak-anak tersebut. Ia menemukan bahwa seluruh penduduk Fatima telah berdiri di luar, berdoa dan menunggu kebebasan anak-anak. Meskipun gagal menemui Bunda Maria pada tanggal 13 Agustus, anak-anak melaporkan bahwa mereka melihat Bunda Perawan Maria pada tanggal 19 Agustus hari Minggu,
Di dekat Valinhos, Bunda Maria meminta mereka lagi untuk berdoa rosario setiap hari. Juga berbicara tentang keajaiban yang akan datang pada bulan Oktober, dan meminta mereka banyak berdoa untuk para pendosa dan banyak-banyak berkorban, karena banyak jiwa binasa di neraka karena tidak ada yang berdoa atau berkorban. Pada tanggal 13 September tahun 1917, penampakan kelima terjadi lagi. Pada hari ini, orang-orang berkumpul untuk melihat apakah Bunda Maria akan muncul. Mereka melihat kelopak mawar putih berjatuhan dari langit. Saat para saksi menyentuh kelopak itu, kelopak mawar putih itu pun menghilang. Lucia meminta Bunda Suci Maria untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit, dan dia menjawab bahwa Tuhan menyembuhkan mereka, tetapi tidak semuanya. Pada puncaknya keajaiban ke-6 dan terakhir, keajaiban matahari, terjadi pada tanggal 13 Oktober tahun 1917. Hal ini pada dasarnya sebagai tanggapan atas pernyataan yang dibuat oleh ketiga anak tersebut. Anak-anak menyuruh orang-orang di desa untuk keluar dan menyaksikannya, bahkan orang-orang yang skeptis sekalipun. Ada laporan lebih dari 50.000 orang yang hadir. Menurut berbagai keterangan saksi, langit berawan hujan, berubah menjadi cerah, dan tanah yang basah akibat hujan menjadi kering. Pakaian mereka kenakan semulanya basah tiba-tiba menjadi kering. Matahari tampak, menari-nari, dan bergerak zigzag, di langit di antara awan yang pecah. Mereka memberinya nama keajaiban matahari. Ada yang mengatakan bahwa matahari yang menari bahkan tampak terbang lebih dekat ke bumi dan kemudian melompat kembali ke tempatnya dengan cepat. Yang lain juga menyebutkan cahaya warna-warni dan warna-warna cerah di seluruh langit. Mereka mengatakan keajaiban matahari berlangsung setidaknya selama 10 menit. Anak-anak itu akhirnya dipercaya oleh orang-orang Fatima. Pada tanggal 13 Oktober ketika Bunda Maria menjanjikan tanda yang akan membuat mereka percaya, sekitar 50.000 orang datang, menunggu di tengah hujan deras. Bunda Suci Maria muncul dan berkata bahwa perang-perang dunia pertama akan segera berakhir dan para prajurit akan kembali ke rumah mereka. Tepat pada siang hari, saat Bunda Maria mengangkat tangannya, awan terbelah dan sinar matahari menyinari semua orang. Kemudian matahari bergeser melalui pelangi warna dan tampak bergerak mendekat, yang oleh banyak orang digambarkan sebagai keajaiban matahari. Banyak orang panik, ada yang berdoa atau menonton dengan tenang, dan beberapa orang sakit dan cacat disembuhkan. Saat matahari kembali normal, Hugo berdiri di tengah kerumunan yang berlutut, dengan topi yang masih terpasang. Dia berkata, hanya orang bodoh yang mengatakan tidak ada Tuhan. Halaman dari Ilustracao Portuguesa, tanggal 29 Oktober tahun 1917, menunjukkan orang-orang melihat matahari selama penampakan Fatima dikaitkan dengan perawan Maria. Setelah beberapa surat kabar melaporkan bahwa perawan Maria telah menjanjikan keajaiban untuk penampakan terakhirnya pada tanggal 13 Oktober kerumunan besar, mungkin antara 50.000 termasuk wartawan dan fotografer, berkumpul di Cova da Iria. Apa yang terjadi kemudian dikenal sebagai keajaiban matahari. Berbagai klaim telah dibuat tentang apa yang sebenarnya terjadi selama acara tersebut. 3 anak yang awalnya mengaku telah melihat Our Lady of Fatima melaporkan melihat panorama penglihatan selama acara tersebut, termasuk Yesus, Our Lady of Sorrows, Our Lady of Mount Carmel, dan Saint Joseph, memberkati orang-orang. Pastor John de Marchi, seorang imam dan peneliti Katolik Italia menulis beberapa buku tentang masalah ini, termasuk deskripsi dari para saksi yang percaya bahwa mereka telah melihat keajaiban yang diciptakan oleh Maria, Bunda Allah. Tahun-tahun selanjutnya dari anak-anak Francisco dan Jacinta Marto meninggal dalam pandemi flu global yang dimulai pada tahun 1918, yang melanda dunia selama 2 tahun,
Francisco Marto meninggal di rumah pada tanggal 4 April tahun 1919, pada usia 10 tahun. Jacinta meninggal pada usia 9 tahun di rumah sakit anak Queen Stefani di Lisbon pada tanggal 20 Februari tahun 1920. Ibu mereka Olympia Marto berkata bahwa anak-anaknya mengatakan kematian mereka berkali-kali kepadanya dan kepada para peziarah yang ingin tahu apa yang akan terjadi dalam waktu singkat ke depan. Setelah penampakan Bunda Maria, mereka sekarang dimakamkan di Sanctuary of Fatima. Tinggallah Lucia sendiri, sebagai saksi kebesaran keberadaan Bunda Maria Suci. Pada usia 14 tahun, pada tahun 1922 Lucia dikirim ke sekolah suster-suster Santo Dorothy atau Dorodean, di Vilar, pinggiran kota Porto, Portugal. Pada tahun 1947, Suster Lucia meninggalkan Ordo Dorodean dan bergabung dengan Ordo Karmelit tak berkasut di sebuah biara di Coimbra, Portugal. Lucia terus melaporkan penglihatan pribadi secara berkala sepanjang hidupnya. Lucia meninggal pada tanggal 13 Februari tahun 2005, pada usia 97 tahun. Kamarnya ditutup atas perintah Kongregasi Ajaran Iman sebagai bagian dari pemeriksaan untuk kanonisasinya, karena wahyu yang masih dimiliki Suster Lucia setelah kejadian tersebut di Fatima. Deskripsi peristiwa yang dilaporkan di Fatima dikumpulkan oleh Pastor John De Marchi, seorang imam dan peneliti Katolik Italia. De Marchi menghabiskan 7 tahun di Fatima, dari tahun 1943 hingga 1950, melakukan penelitian dan mewawancarai para pelaku secara panjang lebar. Dalam The Immaculate Heart 1952, De Marchi melaporkan bahwa mereka yang hadir pada tanggal 13 Oktober termasuk orang beriman dan tidak beriman, wanita tua yang saleh dan pria muda yang mencemooh. Ratusan dari kategori campuran ini telah memberikan kesaksian resmi. Laporan bervariasi, tayangan dalam detail kecil membingungkan, tetapi tidak ada sepengetahuan kami yang secara langsung menyangkal keajaiban matahari yang terlihat. De Marchi menulis beberapa buku tentang masalah ini, seperti The True Story of Fatima. Ia mencatat sejumlah deskripsi dari saksi, dan berikut ini deskripsinya. Kesaksian pertama, dari seorang Dr. Domingos Pinto Coelho, yang menulis untuk surat kabar Katolik Ordem, mengatakan, matahari, pada satu saat dikelilingi oleh nyala api merah, di saat lain berwarna kuning, dan ungu tua, tampak dalam gerakan yang sangat cepat, dan berputar, kadang-kadang tampak terlepas dari langit, dan mendekati bumi, memancar dengan kuat dan panas. Kesaksian kedua, dari reporter surat kabar Lisbon Odia, matahari keperakan, diselimuti cahaya abu-abu tipis yang sama, terlihat berputar dan berputar dalam lingkaran awan yang pecah. Cahaya berubah menjadi biru yang indah, seolah-olah datang melalui jendela kaca patri sebuah katedral, dan menyebar ke orang-orang yang berlutut dengan tangan terulur. Orang-orang menangis dan berdoa dengan kepala terbuka, di hadapan keajaiban yang telah mereka nantikan. Detik-detiknya terasa seperti berjam-jam, begitu jelas. Kesaksian ketiga, dari Dr. Jose Almeida Garrett, seorang pengacara muda. Ia mengatakan, cakram matahari tidak tetap tidak bergerak. Ini bukan kilauan benda langit, karena ia berputar dengan sendirinya. Dalam pusaran yang gila ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh, dari semua orang. Matahari berputar, seolah lepas dari cakrawala dan maju ke depan yang mengancam bumi, seolah-olah menghancurkan kita dengan bobotnya yang sangat besar. Sensasi pada saat-saat itu sangat mengerikan. Kesaksian keempat, dari Dr. Manuel Formigao, seorang profesor di seminari di Santarem, dan seorang imam. Seolah-olah seperti sambaran petir biru, awan-awan tercabik-cabik, dan matahari di puncaknya muncul dengan segala kemegahannya. Ia mulai berputar secara vertikal pada porosnya, seperti roda api paling megah yang dapat dibayangkan, mengambil alih semua warna pelangi dan memancarkan kilatan warna-warni cahaya, menghasilkan efek yang paling mencengangkan.
Tontonan yang agung dan tak tertandingi ini, yang diulang 3 kali berbeda, berlangsung selama sekitar 10 menit. Orang banyak, dikalahkan oleh bukti yang luar biasa ajaib, berlutut. Kesaksian kelima berikutnya, Pendeta Joaquim Lourenco, menggambarkan pengalaman masa kecilnya di Alburitel, 18 km, 11 mil dari Fatima. Saya merasa tidak mampu menggambarkan apa yang saya lihat. Saya menatap matahari, yang tampak pucat dan tidak menyakiti mata saya. Tampak seperti bola salju, berputar dengan sendirinya, tiba-tiba tampak turun secara zigzag, mengancam bumi. Ketakutan, aku berlari dan menyembunyikan diri di antara orang-orang, yang menangis dan mengharapkan akhir dunia setiap saat. Kesaksian keenam, penyair Portugis Afonso Lopes Vieira, juga menggambarkan sebagai berikut. Pada hari itu tanggal 13 Oktober tahun 1917, tanpa mengingat ramalan anak-anak, saya terpesona oleh tontonan luar biasa di langit yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Saya melihatnya dari beranda ini. Dari peristiwa penampakan Bunda Suci, selama Mei sampai dengan Oktober, ada 3 rahasia, yang diterima oleh Lucia, Jacinta dan Francisco. Dan rahasia yang ketiga, dipegang oleh Lucia dan hanya bisa disampaikan ke publik setelah melewati tahun 1960. Rahasia pertama ini adalah penglihatan tentang betapa ngerinya neraka, yang menurut Lucia mereka alami pada tanggal 4 Juli tahun 1917. Rahasia kedua adalah rekomendasi devosi kepada hati Bunda Maria tak bernoda sebagai cara untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang berdosa dan untuk membawa perdamaian ke dunia. Rahasia ketiga, sebuah penglihatan tentang kematian Paus dan tokoh agama lainnya. Secara khusus, ketiga rahasia akan saya sampaikan, pada konten tersendiri, karena pembahasan yang cukup panjang dan sangat menarik pada video berikutnya. Silakan subscribe dan bunyikan lonceng untuk dapat mengikuti video berikutnya. Terima kasih, salam damai, kiranya kasih Allah Bapa, melalui Putra Kudus menyertai kita sekalian, amin.